Jadi di pertemuan kali ini, Imam mau sedikit share tentang tema komunikasi dan hubungan antara rekan kerja. Kenapa harus rekan kerja dan kenapa harus komunikasi dan hubungan? Karena di usia kita yang sudah menginjak 20 tahun ke atas atau bagi adik-adik yang sekarang masih 19 tahun, 18 tahun atau masih di bawahnya, tentunya sudah mau dan ingin untuk terjun ke dunia kerja. Di sini kita akan mengupas secara sedikit saja namun bisa bermanfaat tentang pentingnya komunikasi itu seperti apa dan hubungan itu seperti apa dan juga hubungan antar keduanya itu seperti apa. Sebelum kita masuk ke inti topik pembicaraan, saya akan sedikit menyebutkan atau sedikit menjelaskan tentang apa itu keduanya. Jadi biar nanti saat kita masuk ke intinya kita tidak berpikir ambigu lagi, kita tidak memiliki mindset yang ngalor ngidul lagi. Jadi di sini yang pertama kita harus tahu dulu nih komunikasi itu apa dan hubungan itu apa. Komunikasi bisa secara singkatnya kita ketahui bahwa komunikasi adalah bagaimana kita bertukar perasaan, kita bertukar pikiran, kita ngobrol sama orang lain baik secara virtual, secara via chat, email, telepon, ataupun kita bertemu langsung dengan lawan bicara kita. Sedangkan hubungan adalah bagaimana kita memiliki keterikatan dengan orang lain. Bukan hanya hubungan percintaan yang saya maksud di sini, karena pasti banyak dari teman-teman yang mindsetnya hanya hubungan itu adalah sebuah hal yang terbangun karena sebuah rasa cinta, entah itu hubungan kasih, hubungan suami istri ataupun hubungan semuanya yang berdasarkan akan rasa cinta. Tapi di sini hubungan yang Imam maksud adalah hubungan yang lebih umum. Ada hubungan pertemanan, hubungan saudara, hubungan ayah, ibu dan anak, hubungan antar pasangan, dan yang sekarang kita mau angkat adalah hubungan antar rekan kerja. Keduanya adalah hal yang berkesinambungan dalam suatu karir kita. Tidak ada satupun orang di antara audiens semua yang ingin karirnya hancur di masa depan. Dan saya sendiri pun tidak mau kalau hanya terjun di satu bidang kerja, setelah itu saya kan ya udah, saya akan ngambang lagi nih mau kerja kemana, karena saya tidak memiliki skill yang mendukung. Komunikasi bisa kita sebut sebagai skill juga, karena cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita menyampaikan pendapat kita harus kita pilih dan harus kita pilih mana kata yang pantas, mana kalimat yang pantas, dan mana hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan. Karena setiap manusia memiliki hati nurani dan memiliki rasa yang bisa sakit hati. Kadang orang ini tidak baperan, tapi saat dia punya lagi buruk, dia punya masalah di luar kantor, dia punya masalah di belakang kita yang kita tidak tahu seperti apa masalahnya, kita ngomong hanya tujuannya bercanda, tapi karena tidak tahu bagaimana skill komunikasi yang baik dan benar, kita belak-belakan aja nih, kita bercanda apa yang kita mau aja. Alhasil, lawan bicara kita akan merasa sakit hati, lawan bicara kita akan merasa kok gini ya, kok gini ya. Kata-kata kok gini ini akan berujung pada hal yang aku nggak mau berteman lagi sama dia, aku tidak mau lagi memiliki hubungan kerja dengan orang ini. Ya orang mana yang mau memiliki teman yang tidak bisa menjaga perasaannya kan? Jadi hal yang perlu kita teguhkan di sini adalah skill kita dalam berkomunikasi untuk menghasilkan hubungan yang tidak merugikan antar pihak, tidak merugikan kita atau tidak merugikan lawan kita di sana. Hubungan yang baik adalah hubungan yang tidak menyinggung siapapun, hubungan yang tidak merugikan siapapun, tapi hubungan yang bisa menguntungkan satu sama lain. Bukan menguntungkan dalam kata arti uang saja. Mungkin kalau uang bisa lah, saat kita sudah memiliki hubungan dekat, kita sudah memiliki hubungan yang begitu erat, untuk uang itu bisa cair tanpa kita prediksi. Karena saat kita berhubungan baik, saat kita memiliki kisah pertemanan yang mungkin sudah benar-benar lengket nih. Kalau cuma masalah materialistis bisa kita dapatkan secara percuma. Tapi hubungan yang bisa kita buat sharing masalah ilmu, masalah pendapat, itu adalah hubungan yang langka untuk zaman sekarang. Karena mindset banyak orang hubungan tidak perlu dengan hal itu. Yang penting aku punya teman, aku punya bank berjalan, aku punya rekan untuk aku ajak jalan-jalan, jadi aku nggak kesepian. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang menghilangkan kesan hubungan baik, bertukar pendapat dan sharing. Oke, kita masuk ke topik kedua. Apa sih sebenarnya keterikatan antara keduanya ini? Ini adalah tema yang berbeda. Ini adalah kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda. Kenapa harus
dijadikan satu topik dalam satu tema. Mungkin audiens akan berpikir dan akan langsung overthinking di sini. Apa saya bisa untuk memahami keduanya? Karena hal ini hal yang berbeda. Tapi narasumber langsung memberikan dalam satu tema yang dijadikan satu, apalagi di dunia kerja yang mungkin belum teman-teman semuanya jalani sekarang. Sebelum teman-teman makin overthinking di sini, saya akan sedikit menyimpulkan keterikatan antar keduanya yang tidak mungkin membuat teman-teman jadi takut untuk mengenali keduanya secara bersamaan. Komunikasi adalah hal yang dibutuhkan agar terjadinya hubungan yang baik. Sedangkan hubungan yang baik akan terjadi saat komunikasi kita bisa berjalan dengan baik tanpa merugikan siapapun dan tanpa menyakiti hati siapapun. Oke, dari sini teman-teman bisa menggarisbawahi bahwa keduanya adalah hal yang berkesinambungan dan hal yang perlu kita pahami secara bersamaan agar saat kita terjun ke dunia kerja atau saat kita terjun ke lingkungan-lingkungan baru, kita memiliki teman yang tidak fake, kita memiliki teman yang benar-benar the real friendship. Jadi friendship di mana kita tidak hanya saat kita ada di sana, tapi saat kita keluar dari tempat itu silaturahmi masih berjalan di situ. Oke, yang ketiga, bagaimana kita mengenali atau bagaimana kita mengetahui jenis-jenis dari keduanya. Teman-teman mungkin sering mengenali atau sering mendengar tentang kata komunikasi langsung dan tidak langsung. Di awal saya sudah menyebutkan bahwa komunikasi bisa dilakukan melalui media atau secara langsung. Di sini komunikasi langsung adalah komunikasi yang bisa kita sebutkan atau bisa kita pahami sebagai komunikasi di mana kita bertemu langsung dengan lawan bicara kita. Kita bertemu langsung dengan lawan debat kita atau rekan kita yang kita ajak bertukar pendapat. Itu adalah komunikasi secara langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang memerlukan media. Kita memerlukan benda, kita memerlukan sesuatu untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Bisa melalui surat, bisa melalui email, bisa melalui telepon, bisa melalui message atau semuanya. Hal-hal yang kita tidak perlu bertemu langsung, tapi apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan bisa kita sampaikan dengan baik. Keduanya memiliki kesulitan-kesulitan yang perlu kita pahami sebelum kita mau untuk melakukan hal ini. Kalau kita menggunakan komunikasi langsung, jelasnya saringan-saringan kalimat dan kata harus kita perhatikan di sini. Karena orang yang kita ajak bicara langsung berada di depan kita. Dia bisa melihat gestur kita, dia bisa benar-benar mendengar secara detail apa yang kita sampaikan. Kalau ada satu saja kata yang menyinggung, pasti akan langsung terasa kepada hati lawan bicara kita. Sedangkan kalau komunikasi tidak langsung, kita harus memperhatikan penyusunan kata demi kata yang kita kirim ke lawan kita di sana. Bagaimana kita menata kalimat, menata kata-kata, atau hanya sebatas gurauan, bagaimana kita memberikan gurauan yang tidak menyinggung pihak bicara yang kita ajak saat itu. Baik melalui pesan atau sebatas tulisan tangan surat, di mana tulisan tangan itu adalah hal yang benar-benar mewujudkan atau merealisasikan apa yang kita rasakan. Dari bentuk tulisannya, dari bentuk kalimat yang kita tuangkan, itu akan tergambar di situ, akan memberikan cermin untuk membaca bagaimana yang kita rasakan saat itu. Di sini komunikasi ini adalah komunikasi yang banyak sekali menimbulkan pro kontra di masyarakat sana karena penyalahgunaan kata-kata yang tidak patut diberikan. Karena orang-orang di luar sana masih lupa untuk membedakan mana orang tua, mana kaum remaja, mana anak-anak, semuanya disamaratakan dengan komunikasi, dengan cara, dengan kalimat yang sama. Akhirnya banyak pihak-pihak yang tersinggung dan menimbulkan banyak masalah di media sosial tentunya. Hal ini apa bisa diselesaikan? Bisa. Dengan apa? Dengan komunikasi juga. Dengan komunikasi yang baik juga, masalah-masalah seperti ini akan bisa diselesaikan namun tidak keseluruhan. Kenapa demikian? Karena saat kita sudah mulai melukai hati orang lain, tidak mungkin luka itu harus atau akan ataupun wajib untuk benar-benar hilang dan sembuh. Itu tidak mungkin. Tapi setidaknya kita bisa membantu, kita bisa menghilangkan sedikit rasa benci dari orang yang sudah kita lukai. Sedangkan hubungan banyak sekali macamnya. Mungkin yang familiar kita dengar ada hubungan percintaan, hubungan pertemanan, hubungan antar saudara, dan yang kita angkat kali ini kan hubungan antar kerja. 4 hubungan yang familiar kita dengar ini adalah
hubungan antar keluarga tentunya hubungan yang tidak bisa kita pisahkan. Karena hubungan ini sudah ada sejak kita lahir, sebelum kita lahir pun hubungan ini sudah ada. Kalau hubungan pertemanan adalah hubungan yang kita timbulkan saat kita bertemu dengan lingkungan baru, kita memulai obrolan baru di sana, kita saling nyaman, kita menjadi seorang teman. Sedangkan untuk hubungan antar pasangan adalah di mana kita memulai komunikasi di antara dua sejoli dan mereka berdua merasa nyaman saat mereka ngobrol. Kita sudah mulai nyaman untuk ngobrol, kita nyaman saat berdua dengan dia, akhirnya tumbuhlah rasa di mana teman-teman menyebutnya dengan rasa cinta. Disitulah hubungan percintaan atau hubungan pasangan terjadi. Nah, hubungan antar rekan kerja adalah hubungan yang bisa memberikan impact kepada tiga hubungan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, hubungan kerja adalah di mana kita terjun langsung ke dalam satu atap yang sama, ke dalam waktu yang sama, dan bertemu setiap hari secara kontinu. Hal-hal seperti itu akan timbul. Tidak memungkiri bahwa saat kita bertemu dengan orang lain, apalagi lawan jenis kita, dan kita ngobrol, kita nyaman, hubungan pasangan akan timbul di sini. Bahkan hubungan keluarga yang tidak kita dapatkan dari kita kecil bisa kita dapatkan di sini, tapi tidak sampai sedarah. Maksudnya saat kita sudah mulai terbuka semuanya pada rekan kerja kita. Yang terakhir, kita juga bisa mendapatkan teman di sini. Karena saat kita masuk, gak mungkin dong kita masuk ke dunia kerja, kita fokus dalam kerja kita sendiri, dan kita tidak mau untuk memiliki teman. Setiap orang memiliki mindset untuk, oke, aku kerja, aku akan dapat teman. Tidak hanya mendapatkan pundi rupiah, tapi aku akan mendapatkan teman. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kita akan mulai mengupas lagi nih, mengupas lebih detail lagi dan lebih spesifik lagi komunikasi dan hubungan antar rekan kerja. Tidak kembali umum, tapi lebih fokus pada komunikasi dan hubungan antar rekan kerja. Dari awal tadi sudah dijelaskan dan sudah saya paparkan tentang komunikasi dan hubungan. Untuk pembukaan dari tema ini, saya akan memberikan satu contoh yang akan mencakup semuanya. Saya akan memberikan contoh di mana teman-teman mulai ingin masuk nih ke dunia kerja, satu PT, satu sekolah, atau satu instansi. Saat teman-teman mau masuk ke sana, teman-teman akan memberikan surat lamaran kerja, bukan? Entah itu melalui email, entah melalui kantor pos, atau teman-teman langsung datang ke tempat. Nah, saat teman-teman menyodorkan lampiran lamaran pekerjaan, akan tertulis detail tentang identitas Anda, tentang identitas semuanya, nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, semua. Yang bahkan belum tentu teman Anda tahu tentang itu, tapi di surat lamaran kerja itu tersedia. Dan itu teman-teman cantumkan untuk apa? Agar pihak PT, pihak instansi, pihak sekolah mempertimbangkan kembali untuk menerima audiens kalian ini, mampu gak untuk bergabung di sini, kuat gak untuk bergabung di sini, dan pantas atau tidak. Itu adalah bentuk komunikasi awal. Komunikasi awal saat teman-teman masuk ke dunia pekerjaan. Komunikasi yang membuat teman-teman mulai ditarik ke dalam suatu pekerjaan. Nah, saat teman-teman sudah otomatis, kalau dari PT sana tertarik nih sama CV audiens semuanya, pasti akan mengirimkan email atau chat WhatsApp. Akan basa-basi dulu nih jelasnya. Dapat dari mana informasi lowongan pekerjaan di sini? Di situ akan mulai ada feedback yang ditimbulkan, dan alhasil menimbulkan komunikasi yang intens saat itu. Setelah itu, teman-teman semuanya dijadwalkan untuk bertemu dengan HRD, dengan atasan. Pihak yang chat WhatsApp dengan teman-teman semua kan bilang, oke Mbak, silahkan tanggal sekian, jam sekian datang ke kantor kami untuk melakukan interview dengan HRD, dengan atasan kami. Teman-teman akan datang ke sana, teman-teman akan duduk bersama atasan yang teman-teman belum kenal sebelumnya. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang kita sudah kenal, struktural kantornya kita sudah kenal, tapi ini contoh saat kita tidak kenal siapapun di lingkungan itu. Kita duduk, kita ngobrol beberapa menit dengan atasan kita. Di situ hubungan akan mulai tertata, hubungan antar pekerja dan atasan, di mana atasan kita akan mulai mengobservasi dan mulai menganalisa kita orangnya seperti apa sih, kita bisa gak kerja di tim, kita bisa gak diandalkan. Dari interview itu atasan kita akan
mencerna itu lebih dalam lagi. Dan kalau kita berhasil melewati ini, hubungan itu akan menjadi lebih luas lagi. Di kemudian hari saat kita sudah mulai kerja. Oke, kita contohkan saat teman-teman sudah masuk nih ke dalam dunia kerja. Oke Mbak, ada saya terima, silakan datang ke sini hari Senin jam 7 pagi. Teman-teman datang lagi ke sana, langsung prime di sana, bertemu dengan rekan-rekan kerja yang belum pernah teman-teman temukan sebelumnya, tidak pernah teman-teman kenali sebelumnya. Dan di sana ada satu orang aja yang nyapa teman-teman di sana. Hai Mbak, karyawan baru, pekerja baru, guru baru. Teman-teman memberikan feedback dong jelasnya. Tidak mungkin teman-teman akan diam lewat, itu tidak sopan jelasnya. Teman-teman akan menjawab sekalipun hanya dengan oh iya Mbak, saya orang baru di sini. Hanya sebatas itu hubungan akan mulai terjalin. Kalau orang yang menyapa klien merasa oh anak ini sopan ya, anak ini bisa nih diajak untuk komunikasi dengan baik seperti itu. Jadi dia akan tertarik untuk berteman dengan teman-teman semuanya. Nah, di sini semua akan mulai terjalin dengan rapi, berjalan seterusnya saat teman-teman semuanya mulai bekerja, bertemu setiap hari, datang ke tempat yang sama, duduk di kursi yang sama, di rumah yang sama, di atap yang sama dengan orang-orang yang awalnya tidak kenal. Karena komunikasi yang intens setiap harinya, teman-teman mendapati hubungan pertemanan yang tidak toksik, tidak fake, dan tidak merugikan satu sama lain kalau mindset teman-teman semuanya dirubah dari sini. Karena tujuan teman-teman masuk ke sana selain untuk bekerja, selain mendapat pundi-pundi rupiah, juga untuk mendapatkan teman dan mendapatkan tempat sharing. Bukan untuk mendapatkan aku butuh orang yang bisa aku andalkan di setiap hal, di setiap aku susah. Saat itu hubungan baik akan mulai tertata dengan rapi sampai teman-teman mulai mengabaikan komunikasi tadi. Kalau teman-teman bisa menjaga komunikasi dengan baik, kalimat klien tetap ditata, entah sampai kapanpun itu, maka hubungan akan tetap terjaga dengan rapi tentunya. Di sini rekan-rekan teman-teman semuanya akan terus-menerus ngobrol, bukan? Nah, jangan sampai teman-teman terlalu happy dengan hubungan baru ini yang sudah mulai dekat sampai teman-teman melupakan kode etik dalam komunikasi. Teman-teman melupakan tuntutan dan batasan-batasan dalam suatu komunikasi agar hubungan yang sudah teman-teman ini pupuk dari nol, yang sudah teman-teman jaga dari mulai bibit sampai menjadi pohon, rusak hanya karena teman-teman lalai, teman-teman lupa dengan aturan-aturan yang ada dalam komunikasi yang baik. Kesimpulannya dari semua ini adalah komunikasi dan hubungan antara rekan kerja adalah satu hal yang berkesinambungan karena keduanya memiliki suatu keterikatan yang membuat teman-teman memiliki hubungan baru di luar rumah, hubungan baru di luar atap rumah teman-teman, di luar tempat sekolah teman-teman. Jadi teman-teman bisa memiliki tempat sharing baru, teman-teman bisa memiliki pundi-pundi uang baru seperti itu. Okay, then see you at next video and see you at next step. Bye bye.